selama sidang bahkan? Iya. Kalau sidang enggak, kalau sidang kita kan Zoom aja pakai hanya pakai teknologi, tahu teknologi kan kadang juga macet gitu ya. Kadang kita mendengar apa yang disampaikan oleh Gus Nur, kadang tidak gitu. Begitu juga beliau ke kita. Oke, kalau dari sini saya sebagai orang awam hukum, saya mau bertanya sebetulnya ada nggak hak terdakwa untuk berkonsultasi dengan pengacara sebelum dan selama persidangan. Jadi kalau cuman begini kan nggak bisa, tanda kutip lah, nggak bisa koordinasi lah gitu. Ada ya sebetulnya? Ada. Dan itu sudah diberikan? Ya, gimana mau diberikan? Akses kita cuma waktu di pengadilan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Dengan saya Edi Mulyadi. Hari ini kita ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya kita mau meliput sidangnya Gus Nur. Jam 10 jadwalnya, tapi sekarang jam 11.20 hampir. Belum ada tanda-tanda dan katanya tadi saya dengar dari Pak Ahmidan, salah satu penasihat hukum, katanya memang berhalangan hadir ya saksinya atau apa ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada lawyer muda, Ricky siapa? Rizky Fatamajaya. Rizky Fatamajaya yang kemarin berkunjung ke kilometer 50 yang udah rata semua dan viral sekali. Ini lawyer senior kita, Ustadz Ahmad Ahmidan, luar biasa. Sudah banyak berkiprah, nggak perlu lagi dijelaskan. Ke Ustadz Ahmidan dulu, ini gimana rencananya Ustadz? Sidang hari ini? Ini sidangnya keberapa? Ini sidang sudah ke-6 ya. Ke-6 yang hari ini sebetulnya jadwal persidangannya menghadirkan saksi kunci ya, saksi prinsipal Ketua PBNU Bapak Syed Agil Siraj dan Ketua Banser Yakut ya. Itu dihadirkan dalam rangka apa? Perannya sebagai apa dalam kasus ini? Karena memang dalam kasus ini kan yang amat dirugikan kan Banser Nahdlatul Ulama NU. Ya, tentu saja korban sebagaimana juga soal bus sopir mabuk itu ya. Harusnya ya, di dalam konteks pengamatan terakhir tentang Undang-Undang ITE itu diharuskan korban harus yang terakhir lapor dan dia melaporkan dan dia mesti hadir. Dalam konteks itu maka penting sekali sidang hada hari ini. Ya, karena akan menghadirkan saudara Prof Agil Siraj, Syed Agil Siraj sebagai korban yang merasa dicemarkan nama baiknya ya. Dan juga pelapornya dari LBH Banser, Pak Yakut ya, sebagai Menteri Agama. Waktu itu dia masih waktu itu sebagai pelapor ya. Nah, pelapornya dari LBH-nya. Bantuan hukum. Nah, kita sendiri sebetulnya selain jadwal jam 10, kita juga menuntut kepada hakim supaya para saksi dihadirkan. Ini sudah lama ya, artinya sudah yang ketiga ini. Kali ini nggak hadir kenapa katanya? Hari ini nggak hadir katanya sakit, informasinya begitu. Dua-duanya sakit? Menurut JPU ya. Ada surat keterangan dokternya atau gimana? Itu karena menurut ya biasanya akan diperiksa di persidangan. Nanti jaksa dipanggil, alasannya apa, diperlihatkan suratnya. Saudara, ini saksi kunci, dua-duanya tidak hadir karena sakit. Nanti katanya akan diperlihatkan surat keterangan dokternya. Nah, sebagai publik yang menanti ujung cerita persidangan ini dalam konteks Undang-Undang ITE yang terbaru. Ada yang cukup penting, Pak Mulyadi. Kita sejak beberapa, mungkin sidang keempat ya, itu kita walk out ya. Walkout itu dengan alasan karena kita menyurati dan beberapa kali permintaan supaya terdakwa dihadirkan. Terdakwanya? Ya, terdakwanya dihadirkan langsung di persidangan. Gus Nur, dalam hal ini kita juga memberitahukan, andai kata dikhawatirkan karena beliau mungkin mengidap COVID, harus dites, dilakukan tes antigen atau di swab PCR. Ya, yang penting kita dapat informasi bahwa beliau tidak sehat sehingga tidak hadir atau beliau sehat. Sampai di sini stop dulu. Saudara, kalimat menariknya tadi adalah dalam persidangan sampai 4 kali berarti ya. Karena kelima kan WO. Ya kan? 4 kali terdakwa yang keempat ya. Terdakwa tidak hadir, tidak dihadirkan dengan alasan yang tidak clear, konon katanya COVID. Nah, kalau gitu
dari penjelasan tadi saya merasa menangkap, mohon diluruskan kalau keliru, ada komunikasi yang kurang bagus antara terdakwa dan penasihat hukum. Gimana Riki sebetulnya hubungan dengan apakah lancar, boleh menjenguk atau apa segala macam? Ya, kalau dikatakan lancar atau nggak lancar, ya sangat nggak lancar. Sangat nggak lancar. Kenapa nggak lancar gimana? Jangankan keluarga, kita saja jalur komunikasinya itu hampir terputus gitu loh. Selama sidang bahkan? Iya. Kalau sidang enggak, kalau sidang sidang kita per Zoom aja pakai. Hanya pakai teknologi, tahu teknologi kan kadang juga macet gitu ya. Kadang kita mendengar apa yang disampaikan oleh Gus Nur, kadang tidak gitu. Begitu juga beliau ke kita. Oke, kalau dari sini saya sebagai orang awam hukum, saya mau bertanya sebetulnya ada nggak hak terdakwa untuk berkonsultasi dengan pengacara sebelum dan selama persidangan. Jadi kalau cuman begini kan nggak bisa, tanda kutip lah, nggak bisa koordinasi lah gitu. Ada ya sebetulnya? Ada. Dan itu sudah diberikan? Ya, gimana mau diberikan? Akses kita cuma waktu di pengadilan gitu loh. Itu pun via Zoom. Begitu dimulai, yang mulai acara sidangnya, setelah selesai ya sudah diputus kontak gitu. Itu sebetulnya wewenang siapa? Wewenang jaksa, hakim atau siapa? Mestinya hakim meminta kepada jaksa untuk menghadirkan terdakwa hadir. Gitu. Oke, itu satu. Maksud saya konsultasi di luar persidangan, entah berkunjung untuk berkonsultasi, koordinasi itu wewenang siapa? Mestinya kita. Wewenang siapa? Haknya siapa? Haknya hak pengacara. Haknya pengacara. Wewenang siapa yang mengizinkan? Mestinya kejaksaan memfasilitasi kita begitu. Kira-kira kenapa kejaksaan nggak memberikan ya, kalau hak itu? Sejauh ini alasannya protokol kesehatan gitu, alasan beliau gitu. Padahal kita misalkan sejalan dengan protokol kesehatan, tapi juga jangan menghilangkan hak kami sebagai penasihatnya Gus Nur, sehingga mengurangi hak kami gitu. Saudara, protokol kesehatan ini benar-benar menjadi senjata yang digunakan oleh aparat, oleh kekuasaan, oleh rezim untuk melanggengkan kekuasaan. Padahal banyak acara, bahkan aksi demo segala macam yang terakhir itu dibubarkan oleh Kapolres Jakus dengan dalih protokol kesehatan. Padahal kalau kita naik pesawat itu waktu kita ngantri memang jauh-jauh tuh. Duduk kita bertiga dempet. Duduk berdempet. Saya sempat ambil gambar waktu saya naik Lion. Ini gila, ini protokol kesehatan gila. Jadi bagaimana? Ada harapan apa dari sidang-sidang seperti ini? Tadi Ustaz Saifullah mengatakan ini direkayasa segala macam sidangnya gimana? Ini kayak anomali ya. Anomali dalam artian begini. Ini terkait hak hajat hidup orang banyak, termasuk hajat Gus Nur, klien kami, keluarga, dan tentunya kami. Kami tentunya memiliki hak, dan kami sudah kasih solusi sebenarnya kalaupun pakai prokes. Misalkan kalau memang perlu di swab atau protokol kesehatan yang lain, tidak apa-apa. Bahkan kami siap untuk mendanai biaya swabnya. Waktu keluar dari Mabes, keluar dari pengadilan negeri, di swab balik agar memastikan klien kami ini tidak COVID-19, kan khawatirannya itu gitu. Iya. Bahkan kita sampai siap mendanai itu kalau memang kekhawatirannya tadi terjangkit COVID-19 gitu. Apalagi ini kan sampai 5 bulan, hampir 5 bulan kita tidak bisa koordinasi secara langsung. 5 bulan. Gitu. 5 bulan penasihat hukum, pengacara tidak bisa kontak dengan kliennya yang sekarang menjadi terdakwa. Ini luar biasa. Kalau betul-betul hanya urusan COVID, ini sungguh sangat-sangat diada-adakan, mengada-ngada dan dipaksakan. Pak Amidan sebagai penutup, kira-kira ada ekspektasi apa dari tim lawyer terhadap jalannya persidangan? Saksi kunci kan hari ini kita minta khususnya kepada saksi korban ya, itu harus tetap didatangkan di persidangan bersama terdakwanya supaya clear ya. Jadi kalau kasus itu acara mendatangkan korban dan terdakwa bisa difasilitasi oleh majelis, maka ini bagian yang barangkali kita akan juga bisa memahami bahwa proses persidangannya cenderung berdasarkan fakta. Jadi kalau kehadiran saksi korban dan terdakwa tidak dapat difasilitasi, kami sebagai penasihat hukum menilai bahwa proses persidangan ini unfair ya, unfairness. Sebagai penutup lagi Pak Amidan, soal Undang-Undang ITE, Kapolri Sigit Prabowo sudah mengatakan harus korban yang melapor.
Dan ternyata menurut artikelnya Profesor Suteki itu ada bahwa keputusan MK bahwa ini delik aduan. Penghinaan itu delik aduan, harus saksi korban. Nah, dengan fakta-fakta seperti ini, apakah tidak semestinya, saya nggak tahu istilahnya Pak, bahwa kasus ini gugur, batal demi hukum atau apa bagaimana? Ya, oleh karena itu tadi kami tim penasihat hukum sangat berharap ya kepada majelis sebelum memberikan keputusan dalam perkaranya dapat menghadirkan saksi korban. Setidak-tidaknya kalau saksi korban bisa dihadirkan terwakili dalam konteks pelaporan. Kalau pelaporannya diwakili, maka pada waktu ini kita akan cenderung bisa melihat bahwa korban itu betul-betul merasa korban atau bagaimana begitu kan, bagaimana sikap dia, dan terdakwa juga merasa bahwa proses persidangannya dianggap fair karena dia ada di persidangan, dan ini adalah bagian yang diatur di KUHP karena fakta persidangan yang muncul di dalam sesuatu yang muncul di fakta persidangan itu yang akan diputuskan oleh hakim. Kalau dia tanpa misalnya lewat Zoom, saksinya juga di sana dan tidak optimal hak-haknya terdakwa. Hak terdakwa biasanya di samping penasihat hukum. Jadi ini bagaimana? Nah, menurut hemat saya ini adalah bagian yang akan kita nilai bahwa proses persidangan ini proses persidangan yang menjunjung tinggi peradilan tidak. Kalau menjunjung tinggi peradilan maka kita juga masih bertanya-tanya soal keadilan. Ya, menjunjung tinggi peradilan. Oke. Saudara kalian, kalimat penutupnya bagus sekali. Ada optimisme sekaligus skeptisme bahwa apakah pengadilan ini betul-betul akan menjunjung tinggi peradilan keadilan. Dan memang kalau kita lihat gejala-gejalanya, prosesnya, segala macamnya, ya skeptisme penasihat hukum tidak terlalu keliru. Apalagi bukan berita baru lagi bahwa hukum di negeri ini sungguh-sungguh berada di tangan penguasa untuk terserah dia mau diapain, dilipat, ditekuk segala macam untuk kepentingan mereka. Kita tetap berharap bahwa pada akhirnya keadilan akan ditegakkan, kebenaran akan dibungkak seluas-luasnya. Terima kasih dari Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.